Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bacaan kita malam hari ini Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, hadis ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat. La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yuqbadul ilmu, sehingga dicabutnya ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga dicabutnya ilmu. Wa taqturaz zalazilu, dan banyak terjadinya gempa. Wa taqturaz zalazilu, banyak terjadinya gempa. Zalazil, gempa ya. Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan banyak terjadinya gempa. Wa yataqarabaz zamanu, dan makin singkatnya waktu. Wa yataqarabaz zamanu, dan makin singkatnya waktu. Yataqaraba itu makin singkat, makin cepat. Wa tazharul fitanu, dan banyak munculnya fitnah-fitnah, dan banyak munculnya fitnah-fitnah. Wa yaqturul harju wa huwa al-qatl, dan banyak terjadinya peperangan. Al-harju wa huwa al-qatl, peperangan. Banyak terjadinya peperangan. Hatta yaqtura fikumul malu, sehingga banyak fikumul malu, pada diri kalian harta. Hatta yaqtura fikumul malu, sehingga banyak pada diri kalian harta. Fayafidu, sampai melimpah. Sudah jelas. Ini beberapa tanda terjadinya hari kiamat, beberapa tandanya.
kiamat itu tidak akan terjadi yang pertama sampai dicabutnya ilmu. Nah, gimana cara Allah nyabut ilmu? Caranya dengan banyaknya ulama-ulama yang wafat, banyaknya ulama-ulama yang ruhnya dicabut oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bilang, la yaqbidul ilma intiza'an, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu secara langsung, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan bikin wafat para ulama. Sehingga kalau nggak ada lagi orang alim, akhirnya masyarakat itu mengangkat pemimpin, mengangkat tokoh dari kalangan orang-orang yang sebenarnya belum layak dijadikan tokoh, belum layak, belum pantas dijadikan panutan. Fa'aftau bighairi ilmin ujung-ujungnya. Sehingga kalau dia masyarakat nanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka memberikan fatwa tanpa ada dasar ilmunya. Fadollu wa dollu, akhirnya dianya sesat dan bikin masyarakat sesat. Itu cara yang pertama. Tanda-tanda kiamat yang pertama yaitu dengan dicabutnya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai sepuh mulai dah pergi satu-satu. Ya akhirnya kayak gini kan, kayak di masjid. Kiai kita meninggal, guru kita meninggal, ujung-ujungnya yang gantiin saya. Masih muda ongkoh, belum layak misalnya buat jadi panutan, buat diikutin. Karena ya siapa lagi, kiai-kiai tua udah jarang banget di kampung kita, udah hampir kagak ada. Kebanyakan akhirnya munculnya ustaz-ustaz muda ada yang padahal kalau ibarat kayak buah mah masih pada pentil. Kalau ibaratnya ayam mah ya masih pitik gitu. Belum pantas sebenarnya kalau buat berkokok di depan orang banyak, ya pitik namanya. Ilok pitik mau kokoh, ada gue cuma kiak-kiak doang gitu. Sebenarnya belum layak gitu. Cuma karena nggak ada kiai sepuh, udah nggak ada kiai yang betul-betul alim di kampung kita, ya mau kagak mau kan ujung-ujungnya nyari dah kira-kira yang mendekati beliau almarhum guru kita siapa. Hah? Ya iya, sampai jati keramat kan ujung-ujungnya, saking kagaknya. Ditambah lagi ongkoh, selain emang kiai-kiai sepuhnya banyak yang dipanggil oleh Allah, kita nyagok sebagai masyarakat kadang-kadang kurang ngeh. Kadang-kadang majlis mah banyak di kampung kita, pengajian mah banyak, tiap malam ada, cuma kita kagak iyeng aja, kagak ngeh aja, males. Ntar begitu udah kagak, kiainya baru udah berasa kemana ya ini kita mau nanya. Yang ada gue tinggalan ustaz-ustaz muda mulu. Kan lain kalau kiai tua mah kalau ditanya jawabnya dengan bijak. Kalau yang muda-muda kan biasanya masih ngikutin egonya, ngikutin nafsu. Makanya jangan sampai nungguin kiai-kiai kita dipanggil sama Allah. Dari sekarang nih, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ada waktu, punya waktu luang, jangan malas buat hadir ke majelis. Ongkoh dari dulu kita sering banget dibacain itu kan sama ustad-ustad, sama kiai-kiai. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Nanti akan datang satu masa dari kalangan umatku, mereka menjauh dari ulama, mereka menghindar dari ulama. Sampai akhirnya Allah kasih 3 musibah untuk mereka. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari usahanya. Makin lama hidup kita makin tua, bukan mungkinan benar.
Hah? Ya bukan cuma masalah belangsaknya kok. Kan yang namanya berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah baik. Emang kadang-kadang orang kampung kita ini yang ngartiin berkah, kadang-kadang emang kebanyakan kita ngartiin berkah, yang namanya berkah duitnya makin banyak gitu ya, hartanya makin nambah, rumahnya makin cakep, mobilnya makin bagus. Padahal yang namanya berkah ziyadatul khair, semakin bertambah baik, makin bertambah usianya, makin tua, makin cakep amal ibadahnya. Terusnya ziyadatul khair itu kok makin berkah namanya hidupnya. Makin banyak hartanya, makin banyak sedekahnya. Itu namanya hartanya berkah gitu. Makin banyak anaknya, makin cakep rumah tangganya. Itu namanya rumah tangganya berkah. Kadang-kadang kita sendiri nih ngartiin berkah duit doang. Hah? Yang namanya berkah, gue doain dah biar berkah. Sangkanya namanya berkah cuma hartanya doang nambah, bukan. Padahal yang namanya berkah itu usianya makin tua, makin cakep ibadahnya, hartanya makin nambah, makin banyak sedekahnya, rumah tangganya makin rukun, anak-anaknya pada soleh, pada punya akhlak yang baik. Itu namanya berkah tuh kehidupan kita. Nah, kalau yang cuma hartanya doang banyak tapi kerjaannya kagak pernah ngaji, kagak pernah ibadah, sama sedekah juga kagak, kemudian daglog banget, ya itu bukan berkah namanya, lain. Biar kata duitnya banyak banget kok, kalau kagak ibadah mah bukan berkah, bukan. Yang pertama itu diangkat keberkahan dari kehidupan kita, dari usahanya. Yang kedua, Allah kirimin dah pemimpin-pemimpin yang zolim. Mulai dah, makanya jangan pakai protes. Kalau misalkan negara kita dipimpin sama pemimpin yang kurang baik, jangan pakai protes. Berarti ini hukuman buat kita dari Allah karena kita jauh dari ulama. Ya, salah sendiri, bonggan. Kenapa kita jauh dari ulama? Kalau kita dekat sama ulama kan kita bisa nanya, kira-kira pemimpin yang pas dipilih yang mana ya, yang model kayak apa kiai ya, kan begitu. Jadi nanya kitanya. Karena kita jauh dari ulama, ujungnya asal pilih dah. Siapa gue yang penting ada duitnya, kan begitu ujung-ujungnya. Yang penting dapat serangan pajar, begitu kan? Karena nggak nanya sama ulama, nggak nanya sama kiai, jadi asal pilih aja dah ujung-ujungnya pemimpin. Gitu. Dikasih dah oleh Allah pemimpin yang zalim. Ya salah kita sendiri karena kita jauh dari ulama, nggak mau ngikutin ulama, nggak mau hadir ke majlis. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Karena nggak pernah dekat sama ulama, nggak pernah ngaji, nggak tahu hukum agama, nggak tahu tata cara ibadah, kan ujung-ujungnya yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tanpa membawa keimanan. Itu yang paling parahnya. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah, tapi jangan sampai kita mah. Makanya mumpung nih, sebelum Allah panggil kiai-kiai, ulama-ulama yang bisa nuntun kita, bimbing kita, jangan sampai malas buat nyari ilmu, buat deketin ulama, belajar sama ulama. Cuma kalau udah dekat, jangan cuma ngaji doang kok. Apa yang disampaikan, pelajaran yang diberikan kita jalanin, kita pakai dalam kehidupan kita. Ya kalau ngaji doang tiap malam Kamis datang, tapi apa yang kita dapat dari pengajian nggak pernah dipakai, ya sama aja itu mah, sama aja. Bahkan itu salah satu termasuk ciri-ciri orang yang ditutup oleh Allah pintu taufik darinya. Salah satu cirinya yaitu dia tertipu. Padahal banyak temennya yang kiai, banyak temennya yang ustadz. Ustadz mana aja kayak mana? Temen gue loh. Iya. Sering jalan bareng sama kiai, sering pergi bareng sama ustadz.
cuman nggak ngikutin apa yang diajarkan oleh kiai. Itu ketipu. Ciri orang yang dijauhkan dari taufik oleh Allah. Padahal temennya, lingkungannya ustadz ngabrek, kiai banyak, padahal cuma sama ngaji kagak, ibadah kagak. Jadi cuma kenal doang. Kiai anu kenal, dekat itu mah dari rumah saya, itu tempatnya. Lebih dekat doang. Tapi kelakuannya jauh dengan apa yang diajarkan oleh kiai-kiai, oleh para ulama. Itu orang yang dijauhkan dari taufik oleh Allah. Jangan sampai kita kayak begitu. Ciri-ciri yang kedua lagi, orang yang dijauhkan dari taufik oleh Allah. Ciri yang keduanya, padahal ilmunya banyak, tapi nggak dikasih kekuatan untuk ngamalin. Nah tadi kan ngaji mah tiap malam datang, ngobrol sama kiai mah setiap saat, tapi pelajaran yang dikasih, yang dia dapat nggak dipakai buat kehidupannya. Jangan sampai kayak gitu tuh. Udah, yang penting kitanya ya. Ya Pak. Iya, tetap aja. Intinya dekat sama kiai kan, kalau kita jauh, kita mau nyontoh kerjaan kiai kan susah Pak. Ini kiai kalau sholat caranya gimana ya? Kan agar kita tahu cara sholatnya kiai, kudu dekat, kudu kita liatin cara sholatnya. Nah kalau jauh nggak bisa ngelihat cara sholatnya gimana. Intinya bukan cuma sekedar deketnya doang, tapi apa yang diajarkan oleh ulama, oleh kiai itu kita pakai, kita terapin dalam kehidupan kita. Intinya di situ. Nah, kalau cuma sekedar deket mah semua orang bisa. Kalau cuma sekedar deket mah. Nah di kampung saya apalagi emang setiap gang ada ustadz, ada kiai. Nah kalau cuma sekedar deket doang, banyak yang bisa. Tapi yang bisa bener-bener ngikutin kiai itu yang susah, yang jarang ada di kampung kita. Kalau orang dulu kan kita sering banget dah, kalau orang dulu itu kalau pengen bikin acara aja kan nanya dulu sama kiai. Kiai ini kira-kira urutnya saya acara tanggal berapa ya? Ntar gue begitu malaman acaranya, kalau kiai belum datang, belum mulain dulu. Dulu asal kita mau Ramadan, nentuin ini malam ini kita tarawih pakai kan nungguin ajaran dulu, ya. Kalau di sana belum ada kabar, belum mulain tarawih. Saking patuhnya itu, saking ngikutin gurunya. Nah sekarang mah emang gurunya diduluin mulu. Atau datang, ya besok saya mengundang ini acara, ya. Kalau orang dulu mah nanya tanggal sama kiai, sekarang mah kiai kita paksa ngikutin tanggal kita. Kadang-kadang ini penyakit kita juga nih lagi zaman sekarang ya. Kalau kiai kampung yang ngomong romannya susah banget kita ngikutinnya. Giliran ustadz-ustadz yang pada baru nongol di TV, padahal baru nongol, kita juga belum tahu ini ilmunya sedalam apa, banyak apa kagak ilmunya. Cuma karena udah sering nongol di TV, sering ngomong, itu yang kita ikutin omongannya. Giliran kiai kampung mah yang setiap minggu ngajarin kita, bacain kitab-kitab, sampai memuruh ngomong, kagak kita dengerin. Kan kebangetan itu. Nah, padahal yang di TV mah kita kenal juga kagak, cuma ngelihat sekilas doang. Kita juga kagak tahu dia beneran bisa apa kagak. Nah kan sekarang mah gampang, tinggal buka HP, ngeliat Google, ngeliat YouTube, hadis mau model apa dia bisa tahu kan gitu. Ternyata ilmunya cuma dari Google doang. Malah itu yang kita ikutin.
Giliran kiai kampung yang benar-benar bisa baca kitab, ilmunya mapan, ilmunya mantep, kagak kita dengerin pisan. Tapi mudah-mudahan di sini mah kagak ada yang begitu. Banyak. Sekarang jalannya jangan modern. Ya. Edwin topik. Iya, amin kong, amin. Itu kadang-kadang tuh penyakit kita begitu tuh. Udah gitu kalau kita mau manggil kan apa mahal banget. Sampai ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Padahal isinya yang disampaikan mah rasa-rasanya kalau sama Ustadz Marhadi mah mantepan beliau apa yang sampaikan. Dan Ustadz Bugono mah ngundangnya sampai puluhan juta padahal isinya kagak ada. Ustadz kampung kita padahal emang benar-benar berilmu ditempelinnya tipis betul. Itu penyakit kita kadang-kadang tuh. Udahnya kalau kiai kampung kita yang ngomong mau kita kagak dengerin, ustadz kampung kita yang ngomong mau kita kagak ngeh, ustadz yang model Bugono malah kita ikutin banget ucapannya. Udah gitu penghormatannya salah lagi. Dan ustadz Bugono kita kasih bisarohnya hadiahnya gede-gede banget. Kiai-kiai kita di kampung, ustaz-ustaz kita di kampung, kita kagak hormatin bisa romannya. Apa Pak Haji? Iya, maksudnya ini buat kewaspadaan kita. Memang pasti terjadi yang namanya kiai-kiai sepuh. Ya apalagi memang kehidupan kan terus berjalan Pak Haji. Namanya usia makin bertambah, pasti ulama-ulama itu lama-kelamaan akan berkurang. Nah buat kita sebagai masyarakat yang menerima bimbingan dari beliau-beliau semua, makanya mumpung kalau masih ada kiai yang betul-betul alim di kampung kita, betul-betul tawadu, betul-betul waro. Kalau masih ada kiai yang model begitu di kampung kita, jangan malas buat ngambil ilmu dari beliau gitu. Kalau memang masih ada, ikutin udah. Kalau bahasa kitabnya gandulin apa yang beliau ajarkan, betul-betul kita pakai. Jangan sampai kita tinggal kalau ada kiai yang begitu di kampung kita. Karena jangan sampai nanti begitu beliau sudah wafat, dipanggil oleh Allah, kita yang kelimpungan. Kita mau nanya ke siapa ini ya, pengen belajar juga ke siapa belajar. Jangan sampai itu lagi. Makanya mumpung kalau masih ada kiai-kiai yang seperti itu di kampung kita, gandulin dah, ikutin. Jangan malas buat ngambil ilmu dari beliau. Begitu Pak Haji, maksudnya begitu. Memang pasti terjadi, yang namanya dunia waktu terus berjalan. Yang tua-tua itu pasti akan dipanggil oleh Allah. Nggak bakal ada yang abadi. Dan tugas kita juga anak-anak kita itu ajarin, kita titipin ke pondok pesantren biar nanti di kampung kita ada cikal bakal yang baru buat nerusin perjuangan para kiai-kiai dulu. Titipin ke pesantren biar pada bisa baca kitab, biar pada bisa paham hukum. Nanti biar di kampung kita ada tempat buat bertanya. Gitu Pak Haji. Dah, ini kita kebanyakan baca ini nih. Yang lainnya nggak kebagian. Lihat ya. Yang penting nanti buat kita tugasnya jangan malas lah. Kalau masih ada kiai-kiai yang betul-betul alim di kampung kita, ikutin, gandulin. Apa yang beliau ajarkan, pakai dalam kehidupan kita. Mumpung masih ada. Ntar kalau udah kagak ada, kita mau nyari kemana lagi? Yang deket aja rada males, apalagi yang rada jauh. Jadi di kampung kita ada pengajian, itu aja masih kadang-kadang awal. Apalagi kalau kudu keluar kampung nyari kiai yang bisa ngajarin kita, belum tentu mau berangkat itu. Belum tentu. Itu yang pertama ya.
tidak akan terjadi hari kiamat sehingga dicabutnya ilmu. Wa taqturuz zalazilu, dan makin banyaknya gempa dan banyak terjadinya gempa. Ya sekarang udah hampir setiap bulan ada gempa itu. Meskipun kekuatannya beda-beda, ada yang kecil, ada yang gede. Udah mulai nih, karena makin kesini dunia udah makin tua. Kalau dulu mah kita ngerasain gempa gede belum tentu setahun sekali. Paling dulu mah lindu paling. Lindu ya, namanya. Lindu dulu mah. Kalau gempa rasanya kita sampai ngeri. Kalau lindu mah kan coba goyang dikit doang kalau lindu mah. Sekarang mah hampir tiap hari, hampir tiap bulan kita dengar ada berita gempa di daerah ini, gempa daerah ono. Udah gitu gempanya gede-gede lagi. Itu tandanya memang dunia udah makin tua. Dan tandanya ya emang nggak bakal lama lagi. Makanya dari sekarang siapin dah bekal yang banyak. Ya itulah Pak Haji, kurang ngehnya kita sama tanda-tanda yang Allah kasih. Gempa padahal sering ngalamin, bencana udah makin banyak. Mana masih belum mau tobat juga sekarang. Penyakit kita. Wa yataqarrabuz zamanu, dan semakin singkatnya waktu, makin singkatnya waktu. Sekarang sehari aja tuh kayak kagak berasa pisan. Makanya dari dulu Rasul udah bilang tuh dalam hadis ya kan, nanti di akhir zaman setahun itu kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak sehari, sehari kayak 1 jam, 1 jam itu kayak orang sekedar nyalahin korek. Enggak, nyalahin korek. Hadisnya nyalahin korek kok, bukan begedip bukan. Merengkal. Nyalahin korek. Ya seberapa lamanya sih orang nyalahin korek? Apa yang itu yang kayu? Berapa lamanya sih? Enggak lama. Sekarang tahu kita baru bangun tidur nih, ntar tahu udah sore aja. Masuk habis maghrib, ntar tahu udah subuh aja. Kagak berasa jadi ya. Ditambah lagi emang kebanyakan penyebabnya karena kita kebanyakan tidak ngisi waktu kita, banyak waktu kita yang kebuang. Orang kalau banyak aktivitasnya itu waktu rasanya lama. Lama amat sih dah. Karena ada aktivitasnya. Nah, waktu berasa makin cepat itu karena kebanyakan kita ini nggak ngapa-ngapain, banyakan nganggurnya, bengong aja depan rumah, ngeliatin HP. Kebanyakan begitu jadinya, kebanyakan bengongnya, jadi waktu rasanya makin cepat. Itu yang ketiga, makin singkatnya waktu. Wa tazharul fitanu, banyak fitnah-fitnah yang muncul. Wah udah, apalagi zaman sekarang udah banyak banget. Apa kalau berita bohong itu sebutannya hoax. Hoax udah gampang banget nyebar kemana-mana. Hoax. Bacanya hoax Pak Haji, bukan hoax. Itu udah banyak banget nyebar dah, fitnah-fitnah segala macam. Baik itu masalah agama, masalah keluarga, masalah ekonomi. Udah banyak banget udah fitnah-fitnah itu tersebar. Apalagi zaman media kayak begini, kadang-kadang kita di grup aja, grup majelis kayak grup warga, RT, RW, grup apa aja itu gampang banget nyebar begitu, fitnah-fitnah segala macam. Semakin banyak munculnya fitnah-fitnah. Wa yaqtul harju, dan makin banyaknya peperangan. Bagi kemarin rame tuh masalah Rafah ya. Rafah. Belum lagi yang di Eropa antara Rusia Ukraina, udah makin banyak udah peperangan.
Negara-negara Arab aja udah berapa yang hancur karena perang. Syria, apalagi bagi Irak waktu itu kan kemarin. Banyak dah, makin kesini makin banyak terjadi peperangan. Hatta yakturafikumul malu, sehingga pada diri kalian banyak harta. Nah ini saya jadi patokan nih. Pokoknya kalau di kampung kita masih ada yang hidupnya susah, masih lama Bang Kiamat. Hah? Kalau di kampung kita masih ada yang susah, itu masih lama Bang Kiamat. Karena nanti di akhir zaman menjelang kiamat itu orang semua pada kaya-kaya. Semuanya pada kaya. Ya tadi penyebabnya karena banyak perang, akhirnya banyak orang yang mati. Nah, harta itu makin satu orangnya makin punya banyak hartanya. Karena yang lainnya banyak yang mati karena perang. Nah, kalau di kampung kita masih banyak susah, aman dah. Biar katanya kemarin kata peramal India kiamat tanggal 10 Agustus, aman udah. Masih banyak susah di kampung kita. Nah tuh. Makanya dulu Rasul juga pernah bilang tuh, nanti di akhir zaman banyak orang yang keliling kampung manggul-manggul emas, dia pengen sedekahin, tapi nggak ada orang yang nerima sedekahnya. Ya karena udah pada kaya semua, udah kagak butuh udah. Bang mau beras bang, lah saya ngono masih ada 5 karung. Kagak ada yang butuh udah. Kalau saking pada kaya semua. Nanti tuh menjelang akhir zaman semua orang pada kaya. Begitu Imam Mahdi muncul, dunia adil, semua masyarakat di dunia makmur semua hidupnya. Makanya kalau sekarang masih banyak yang susah, aman dah, masih jauh mau kiamat. Hah? Nggak ada yang harus sembako, nggak ada yang nungguin bansos, nggak ada yang nungguin BLT, nggak ada. Bahkan tadi tuh sampai orang keliling kampung pengen sedekah tapi nggak ada yang terima, udah saking pada kayanya semua. Nah sekarang mumpung masih banyak orang yang butuh di kampung kita, banyakin sedekah. Nanti kalau udah pada cukup semua, kita mau sedekah udah kagak ada yang mau nerima. Sekarang mah masih banyak ini yang mau nerima ya. Masih banyak ini mah. Nah, cukup dia. Hatta yakturo fikumul malu fayafidu, sehingga banyak pada diri kalian harta sampai melimpah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.